Satu buku, Mang. Mang. Satu buku, Mang. Tes, terima kasih. Berdiri baca puisi, Mang. Berdiri. Makasih buat semua yang udah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baca aja ya. Kayaknya dong. Kayak tilawah. Karena ada sawah ya, jadi saya baca yang ini aja. Mudah-mudahan sesuai gitu. Buah meditasi dari desa judulnya. Di bawah balutan kabut yang biru, membayang sebuah dunia yang ringan, namun penuh pesona, tak seperti hatiku. Meski langit dan lanskapnya demikian samar dan ragu-ragu, jalan-jalannya rusak dan terjal, bahkan penuh hantu-hantu, tak ada gejolak apapun di situ, selain keriangan dan rasa syukur. Segala yang kupandang begitu bening, seperti cerlang mata ibu. Benda-benda yang kusentuh seketika hening, seperti hanya kening kekasih, menanti kecupan tulus bibir jiwaku. Adapun seluruh derita, warisan hidupku yang pertama, pelan-pelan luruh, manakala sebuah makam, kemegahan yang akan datang, tersingkap menyambutku, dengan bentangan rindunya yang telanjang. Aku berutang pada orang-orang polos dari desa yang mengayunkan tangan dan kakinya menghadapi persoalan dengan penuh sukacita. Aku berutang pada orang-orang polos dari desa yang memahami hidup lewat laku, bukan lewat kemegahan buku atau bunga indah kata-kata. Aku berutang pada orang-orang polos dari desa yang menangkap suara demi suara, getar doa alam semesta, lewat semangat dan ketulusan pada kerja. Ya, orang-orang polos dari desa, sosok-sosok yang hilang dalam wacana ibu kota. Bersama mereka, di bawah keheningan yang mengagumkan, di sela lelehan kabut biru nan melenakan, kuresapkan aneka lagu dan puji-pujian ke dalam saripati hidup dan mati, ricik air dan percik api, abu dan tulang belulang sajak ini. Suatu pagi, saat unggas dan burung-burung pergi mencari bebijian di celah jemari dan doa-doaku yang tak suci, aku berdoa lewat mulut orang-orang dari desa. 2017. Wih, mantap. Cukup ya? Lagi. Aduh. Tong hiji wae. Aku ini suhu kayaknya harus diluruskan lagi kan. Tremor. Kena angin kayaknya. Aduh. Ada posisi aman lah nanti. Kalau suhu terpuaskan nanti reposisi itu. Biblioteka. Wah. Ya. Siang di halaman Biblioteka Imeni Lenina. Lanskap putih dan murung masih menyekap matahari. Sebuah patung besar, seorang penulis yang cemerlang, berkilat sehabis dibasahi langit Januari. Paras perpustakaan menjulurkan lidah sepi. Dua boulevard lengang saat seseorang datang menuntaskan sebuah janji. Di tengah musim dingin begini, keasingan dan pucuk samar bintang merah, mantel salju, bikin Kremlin makin megah, semestinya mudah mendesakkan baris puisi. Namun kata-kata, alih-alih memberkati suasana dan perasaan ini, malah asik menyimak, sekaligus menghayati, sekawanan burung memberaki Dostoyevsky. 2020. Aman, Bung? Aman. Terakhir ya, satu lagi ya. Yes. Satu lagi. Ini request Heru lah ini. Apa tuh? Apa Bung yang itu, Bung? Oh ini. Kesedihan puisi. Seperti lapangan sepak bola atau lapangan pekerjaan, kami tak lagi punya tempat dalam hidup banyak orang. Di media sosial, taman bermainmu, kami sering kali berdesakan dengan hashtag dan buzzer, berita dan hoax, rentetan iklan, potongan video porno.
Memang kami pernah tinggal di sana dengan cukup menyenangkan. Meski hanya lewat 140 karakter misalnya, orang-orangmu berupaya memuliakan kami bersama senja dan kopi, kutipan-kutipan dan album indie. Tapi akhirnya tak kerasan karena jiwa kami gemar mempertanyakan kemapanan. Kami tak tahan hidup dalam cerita cengeng dan picisan, sebagaimana kami tak sanggup tinggal dalam teori dan batasan-batasan. Sekali waktu harapan datang saat sejumlah orang membawa kami ke jalanan. Tapi di sana, kawan, alih-alih Tuhan atau kemenangan, kami malah terkenang biji yang dibungkam. Di panggung festival dan penghargaan, kami juga duduk tak karuan. Paras kami dibedaki, tapi kaki kami dibuntungkan. Adapun para penyair kami yang miskin, sibuk dengan status dan ponselnya sendiri. Tiap kali petik sorak lenyap dari kesementaraan ini, orang-orang menatap kami sebagai sesuatu yang ganjil dan tak terpahami. Di tangan yang terampil, di jiwa yang gelisah dan mencari, di bawah langit kemanusiaan yang menjadi, nasib kami berakhir sebagai kumpulan kata tak berarti, paling banter, potongan kuat digemari. Demikian kami ada menggugat kenyataan ini. 2019. Terima kasih. Aman, Bung? Terima kasih Mang Ijul udah membacakan 3 puisinya. Jadi sore ini terima kasih juga buat teman-teman yang udah kesini di acara diskusi bukunya Ijul. Ini yang pertama kali ya Jul ya? Diskusi bukunya ya. Jadi yang pertama kali dan akan dibaca secara dekat oleh Bang Heru. Ya untuk itu langsung aja ke Bang Heru untuk memaparkan mungkin hasil pembacaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat sore teman-teman sekalian. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berhari raya di JPS merayakan puisi Mang Ijul. Ada satu persoalan sebenarnya kalau saya membaca puisi Ijul ini adalah saya selalu membayangkan penyairnya ketika membaca puisinya. Nah, sehingga sesendu apapun puisi Ijul selalu ada nuansa lucunya. Iya, Kebayang Ijul. Yang karena setiap kali saya bertemu Ijul minimal ada satu cerita lucu yang dibawanya, di mana dia tokoh utamanya. Bener kan Jul? Jadi semenjak 10 tahun yang lalu mungkin ya kenal dengan Ijul, setiap ketemu minimal satu cerita lucu. Makanya kemudian lahirlah Adagium No Kabayan No Art. Wah. Ya, karena tanpa ada kisah lucu itu Ijul sepertinya gairahnya perkesenian agak menurun gitu. Walaupun lucu itu ada levelnya sampai ke tragis, sampai ke apa bermacam-macam. Nah, terakhir cerita lucu Ijul adalah dia sudah punya 3 kartu vaksin, walaupun belum pernah suntik katanya. Baru dua. Baru 2. Nah, itu yang menyebabkannya bisa sampai ke Jogja. Padahal saya tidak berharap dia menyampaikan cerita lucu, ternyata masih ada. Nah itu sebenarnya kalau, mana itu sebenarnya salah satu hal yang mengganggu dalam tanda kutip lah dalam membaca puisi Ijul. Tapi sebenarnya di dalam puisi Ijul sendiri, walaupun ia menulis sesendu mungkin, selirih mungkin, tetap ada keliaran atau sisipan-sisipan khas orang-orang yang
orang-orang yang seperti orang-orang yang liar, katakanlah seperti itu, seperti Kabayan itu. Di dalam sendu nanti ada sisipan-sisipan yang mengejutkan, yang lucu, yang tak terduga gitu. Jadi nuansa sendu itu katakanlah semacam bentangan umum, tapi isian-isiannya nanti beda-beda. Ada lucu, ada yang nuansa protes, ada yang, jadi Ijul ini sangat pandai memainkan kalimat-kalimat yang kalau tidak di puisi Ijul jadi kalimat klise gitu. Tapi di dalam puisi Ijul karena ia bisa menyusunnya di puisi kesedihan puisi itu karena tangan yang terampil dan jiwa yang gelisah. Nah, karena tangan Ijul ini terampil, jiwanya yang gelisah itu bisa membuat kalimat-kalimat yang terkesan klise ini menjadi membawa apa ya, nuansa ketenangan justru. Misalnya di puisi Ijul, kalau saya sering membayangkan setiap kali membaca puisi Ijul ini, kalau saya pakai kalimat ini saya tidak tahu solusinya mau diapain lagi. Misalnya puisi yang berjudul Kesedihan Puisi tadi, atau puisi yang pertama. Lanskap putih dan murung, atau kadang-kadang lanskap hitam dan berat gitu kan. Nah, gambaran-gambaran seperti itu. Namun di dalam puisi ini imajinya itu gambaran-gambaran itu sangat kaya sekali. Gambaran visual, bunyi gitu, yang termasuk gerak gitu. Nah, itu sangat kaya sekali. Jadi antara yang sendu, yang humor, nuansa humor, ada yang protesnya, itu porsinya itu katakanlah sama banyak gitu. Nuansanya sampai ke kita, walaupun secara kalimat ada yang lebih banyak kalimat sendunya, tapi menjadi komposisi ketenangan gitu, menjadi komposisi yang bisa menghasilkan keheningan yang beda gitu. Jadi membaca puisi Ijul tidak membuat kita apa ya, tertusuk oleh keasingan yang dibawanya gitu, oleh kemuramannya gitu, tapi membuat tenang aja, membuat tenang ya, karena di dalamnya ada bumbu-bumbu yang sangat halus sekali. Ijul membuatnya yang apa ya, mungkin lucu ya, kalau saya menyebutnya gitu, jenaka gitu. Saya mencatat beberapa yang menarik ya, apa ya, percobaan-percobaan yang dilakukan oleh Ijul. Misalnya begini, seperti janji masa kampanye, hujan turun deras di Sudirman. Nah, bagi saya ini menarik. Pertama, kalau kalimat ini kita ubah posisinya di dalam susunan yang konvensional, kan seperti ini jadinya. Hujan turun deras di Sudirman seperti janji masa kampanye. Nah, biasanya seperti itu sesuatu yang kita jadikan untuk membandingkan. Misalnya gini, aku mencintaimu seperti misalnya padi-padi yang tumbuh di sawah, misalnya seperti itu. Nah, seperti itu kan biasanya sesuatu yang dekat dengan kita, yang kita gunakan, dan kita menggunakannya untuk membandingkan sesuatu justru karena kita familiar dengan sawah itu gitu. Misalnya hujan malam tadi seperti bunyinya seperti kerikil di atas yang jatuh ke atap misalnya. Nah, kita bisa membayangkan derasnya hujan itu lewat perbandingan itu. Walaupun hujan itu bunyinya mungkin tidak persis seperti kerikil itu, tapi kira-kira ributnya gitu, ribut dan derasnya itu kita gunakanlah kerikil.
Mengapa kita menggunakan itu untuk menjelaskannya ke teman kita? Karena sangat dekat. Yang perbandingan itu bila digunakan, ia akan menjadi kalimat yang susah dimengerti. Misalnya kalau kita menyampaikannya ke orang yang tidak tahu dengan kerikil. Nah, tapi kita menggunakannya. Nah, ijol justru lalu sisi lain, biasanya yang dibandingkan dengan cara seperti itu adalah hal-hal yang abstrak. Kesunyian adalah, cinta adalah, malam adalah gitu, kata-kata sifat. Tapi ini hujan turun deras di Sudirman seperti janji masa kampanye. Nah, justru hujan turun deras di Sudirman kalau dalam pola umum seperti misalnya jarum-jarum yang dijatuhkan dari langit misalnya gitu, untuk menunjukkan bagaimana konstruksi jatuhnya hujan itu, hujan deras itu. Tapi seperti janji masa kampanye di sini. Nah, jadi peristiwa sosial itu yang kalau kita yang baca, mana yang lebih dekat antara peristiwa sosial dengan hujan yang turun? Mana yang lebih nyata kebohongan masa kampanye dengan hujan yang turun? Kalau di puisi Ijol, lewat cara jenakanya ini, kita justru mendapat kesan bahwa janji masa kampanye itu lebih lumrah, kebohongan masa kampanye itu lebih lumrah daripada hujan gitu. Nah, yang hal seperti ini juga seringkali kita temukan, misalnya, sungguh segalanya menyedihkan dan senantiasa menyedihkan, serupa Ibu Pertiwi gitu. Justru yang konkret menjelaskan yang abstrak gitu. Yang abstrak menjadi pembanding yang konkret gitu. Contoh lainnya seperti lapangan sepak bola atau lapangan pekerjaan. Kami tak lagi punya tempat dalam hidup banyak orang. Nah, ada juga yang lain, kusimak racauan tetangga, bagai menyimak apa tulisannya? Pak Jul ingat tuh kayaknya. Apa Jul? Apa nih Jul? Ini judulnya atau apa? Seperti amanat dalam puisi. Malam demikian anyep, menghidupkan sepi gitu. Nah. Apalagi ya, pohon-pohon meranggas bagai nasib baik umat manusia. Nah, gitu misalnya. Nah, saya pikir ini salah satu apa ya, boleh kita sebut teknik yang dilakukan oleh Ijul, bagaimana hal-hal yang konkret itu untuk menjelaskan yang abstrak justru gitu. Mungkin itu dulu Mang Alwin sebagai pembukaan. Ya, jadi kalau boleh saya rangkum dari apa yang sudah dipaparkan oleh Heru, hasil pembacaannya. Jadi pertama itu adanya sosok Ijul muncul karena kedekatannya Mas Heru dengan Ijul. Jadi itu yang agak mengganggu ketika Heru mencoba untuk membaca puisinya Ijul. Terus yang kedua itu adalah komposisi dari puisinya Ijul. Maksudnya komposisi di sini, jadi ketika Ijul berusaha atau menuliskan hal-hal yang lirik, efek dari tadi yang soal sosok Ijulnya muncul itu bukannya tetap hadir soal keriangan dan kejenakaan yang ada di dalam sosok Ijul. Terus yang ketiga ada penggunaan seperti pengandaian atau perbandingan simile yang menggunakan hal yang abstrak untuk menjelaskan yang konkret. Jadi dibalik gitu teknik yang digunakan oleh Ijul. Oke.
itu dari sisi pertama pemaparannya Heru. Terus sekarang mau dilempar ke, ada yang mau berbagi hasil pembacaan puisinya Ijul atau ingin berkomentar atau menanyakan atau ya berbagi hasil pembacaan dengan Heru tentunya terhadap puisinya Ijul. Siapa kira-kira ada yang mau? Oh, Heru mau menambahkan. Ya, ini yang versi seriusnya lagi. Oke, siap. Serius kan? Enggak. Ya, jadi yang tak bisa dilepaskan adalah bahwa saya melihat puisi Ijul ini berbarengan dengan mengenal Ijul sebagai teman itu. Nah, suatu kali saya mendengar sebuah lagu Sunda yang berjudul Suling Aing Tulang Maung. Artinya Nah, seruling saya dari tulang harimau gitu. Nah, itu. Nah, ketika saya mendengar lagu itu dan mencoba memaknai judulnya, kemudian saya berpikir begini. Ketika kita berbicara harimau itu kan secara umumnya yang muncul ke hadapan kita adalah makna-makna sakral gitu, misterius atau mengerikan, menakutkan gitu, buas gitu. Kita memuja, merasakan pukau harimau, tapi sekaligus takut gitu. Perasaan itu yang bercampur. Namun di dalam judul lagu itu serulingnya terbuat dari tulang harimau, berasal dari tulang harimau gitu. Nah, artinya apa? Memegang kumis harimau aja susahnya minta ampun kan? Nah, ini ia bisa mengambil tulangnya gitu. Dan ketika tulangnya udah diambil, dijadiin suling pula. Nah, gitu. Nah, saya suka sekali judul lagu Sunda itu, Suling Aing Tulang Maung itu. Dan karena saya membayangkan, ya, terutama Jawa Barat dan Sumatera kultur harimaunya sama-sama punya kultur harimau gitu kan. Saya membayangkan gimana cara orang, kan ada orang misalnya mengatakan ini mantra ini dari kumis harimau. Gimana caranya ngambil misalnya begitu? Saya bayangkan bukan dalam arti ditembak lu udah ambil enggak gitu. Kalau ngambilnya kan ada narasi-narasi yang menarik juga gitu, bersamaan dengan benda itu. Nah, di judul lagu itu sesuatu yang sakral, mengerikan, buas, tiba-tiba hal yang salah satu bagian yang mendasar dari tubuhnya yaitu tulang jadi seruling. Ya mungkin sebagian orang akan memaknanya turunnya harga di harimau di dalam seruling itu mungkin gitu, atau apapun itu. Tapi yang jelas adalah dari judul itu ada sebuah proses perubahan makna yang menarik. Harimau dengan makna sakral buasnya, jadi tulangnya hal yang mendasar di tubuhnya itu jadi seruling untuk menyanyi, untuk hiburan. Jadi wujud aslinya menakutkan, kita akan menjauh atau orang akan lari, menjadi sesuatu yang mengumpulkan orang justru gitu, seruling. Menjadi sesuatu yang membuat orang nikmat membayangkan bunyi seruling atau orang terhibur gitu. Nah, buku Ijul ini ketika saya baca-baca adalah Suling Aing Tulang Maung. Dalam artian kenyataan ini kan sebagian besar peristiwa di dalam ini, walaupun ia berdiri sendiri sebagai peristiwa dalam puisi, tapi punya hubungan tertentu dengan kenyataan sehari-hari Ijul. Nah, kenyataan sehari-hari Ijul itu kan ya intinya kalau kita ringkas ada yang tragis, ada yang komedi, ada yang mirisnya gitu. Nah, semua itu ada yang mengerikannya itu.
Ijul tuh mengambil tulang dari kenyataan itu untuk dijadikannya nyanyian, dijadikannya puisi gitu. Tulang-tulang dari kenyataan yang mengerikan, kadang-kadang yang tragis, yang peristiwa 3 tahun lalu, yang pernah mengerikan dan seterusnya gitu. Nah, apalagi puisi-puisinya yang tentang di Rusia ini. Tidak kalah tragis. Nah, Ijul kan yang tragis juga gitu, sebagai orang Indonesia gitu kan, di Rusia sendiri gitu waktu itu gitu. Nah, hal-hal yang anggaplah kenyataan sehari-hari itu adalah kenyataan sehari-hari yang dialami Ijul sebagai harimau gitu. Nah, ia ngambil tulangnya sebagai nyanyian, sebagai puisi ini. Karena puisi Ijul ini yang sendu, yang bernyanyi, rimanya yang terjaga, yang ada jenaka-jenakanya gitu. Jadi sesuatu yang mengerikan yang dirasakan Ijul, yang buas gitu, yang tragis itu tiba di kita. Lucu. Ketika kita membaca puisinya, ada dapat lucunya, ada dapat sendunya sedikit. Intinya lagunya gitu. Nah kira-kira buku ini kebetulan, entah kebetulan entah enggak lah namanya ya, judul lagu Sunda itu membuat saya membayangkan ini seperti Ijul gitu judulnya gitu. itu sampai sekarang bagi saya masih menarik gitu memikir-mikirkan ulang judul itu. Seruling saya dari tulang harimau gitu. Dua hal. Nah, kemampuan Ijul itu menggabungkan yang sendu dan yang jenaka, menggabungkan peristiwa patah hati dengan peristiwa politik. Nah, jadi bagaimana Ijul menggabungkan harimau dengan suling gitu. Nah, seperti itu. Bagaimana lagu itu menggabungkan antara harimau dan suling dalam satu judul. Ijul juga menggabungkan yang kritik sosial dengan yang patah hati dalam satu bait misalnya. Tapi terkadang penggabungan itu menjadi jenaka, terkadang menjadi mengejutkan gitu. Nah, kira-kira begitu saya pikir. Nah, dalam konteks ini saya pikir Ijul adalah penerus yang menarik di sisi itu dari Mang Acep. Nah, dari sisi itu. Atau kalau setiap penulis menciptakan pendahulunya melalui puisi ini, Ijul sedang menciptakan pendahulunya, Nizar Kobani dan Mang Acep gitu. Dari aspek yang saya sampaikan tadi, kira-kira begitu, Mang. Ada yang bersih ya, nggak serius, Mang? Ya jadi untuk yang sesi selanjutnya Heru menggunakan judul lagu folk Sunda, Suling Aing Tulang Maung, yang artinya suling saya dibuat dari tulang harimau, dan itu sangat menggambarkan buku puisinya Heru. Ijul. Ijul. Nah ini saya nemu ini di puisi yang judulnya Braga Sebuah Reportase, yang kalau dibaca di awalnya itu kayak jadi orang bijak yang mengomentari Braga gitu. Tapi di akhirnya itu si kebijakan yang ada di sosok aku puisi ini hilang lewat bait yang sebuah pesan masuk ke handphoneku, sayang bukan darimu. Wow. Jadi, yang awalnya sudah bijak gitu mengomentari Braga, malah jadi lucu karena punya masalah sendiri gitu. Ya itu hasil pembacaan Heru, saya ngelihatnya di situ. Terus untuk sesi selanjutnya saya ini ya, yang ini saya mau menanyakan ke Heru soal pembagian puisi yang kalau lihat dari tahunnya, yang di bagian pertama itu puisi yang baru-baru tahun kemarin lah, 2019 2020. Terus yang bagian Saripati Hidup dan Mati yang dijadikan judul buku puisi ini, yang kebanyakan
ditulisnya itu 2017-an ya. Dan saya ngerasa ada kayak perbedaan nada atau kesan gitu yang kalau di bagian kedua ini lebih kontemplatif gitu, lebih lirih dibanding yang di awal-awal tadi. Nah, mungkin Mas Heru bisa ikut mengomentari atau punya pandangan sendiri gimana? Teman pisan Mang Awin. Lagi-lagi saya ingin memakai analogi. Jadi pertunjukan seruling tradisional, nanti saya ingin bertanya, kalau di Sunda pertunjukan seruling itu, saya menggambarkan yang di Minang dulu lah, saluang, semacam seruling tradisional. Urutan lagunya adalah yang lucu-lucu, yang hiburan, makin malam makin sendu. Nah gitu. Nah, Ijul tampaknya memakai pola itu. Nah, makin malam, makin jauh, makin lirih nih. Ya. Nah, tetapi urutannya ya. Nah, ibaratnya kalau kita duduk nih nonton saluang misalnya jam 8 malam, jam 10 masih pantun-pantun anak muda lah dulu. Nah, nanti kalau udah jam 2 gitu kan, udah pantun kematian gitu dan seterusnya gitu. Nah, Ijul tampaknya memakai pola itu. Nah, nggak tahu itu sebatas analogi aja bahwa kalau membaca buku ini kita dibawa oleh yang lebih lebih banyol gitu ya, lebih banyol, yang lebih banyak tikungan-tikungan jenakanya, tapi makin jauh membacanya makin merenung gitu. Entah Ijul sedang merefleksikan usianya, entah gimana gitu. Mikir kebutuhan hidup. Gitu. Nah, mungkin konsekuensi menyusun seperti itu ya, itu sebenarnya lebih ke setiap pembaca. Mungkin ada yang suka yang lebih acak gitu kan, ada yang suka lebih yang tersusun gitu. Nah, yang dari alasan Ijulan nanti aja kita dengar. Iya, kita dengarkan nanti. Nah, melanjutkan soal bagian kedua tadi yang semakin malam semakin lirih. Ini ada sisipan puisi yang menarik oleh Ijul itu di judul Kampung Kami, yang sebelumnya itu buah meditasi dari desa yang tadi mengikuti nada yang sama, jadi masih lirih gitu dan kontemplatif. Nah, di puisi selanjutnya itu jadi terasa riang. Mungkin karena menggambarkan suatu komunitas gitu, jadi suaranya riuh gitu, jadi mungkin itu. Cuman ya itu jadi kayak bukan anomali sih, cuman tapi kalau ikutin yang tadi Heru bilang, yang ada komposisi, ada sisipan yang asalnya sedih tapi ada sisipan jenakanya. Nah, itu kelihatan dalam komposisi puisinya langsung gitu. Bukan cuma di dalamnya aja. Itu yang saya lihat tadi. Terus selanjutnya apalagi? Kira-kira ada yang mau coba bertanya atau berbagi hasil pembacaan puisinya Ijul? Bang Esa mungkin. Bang Esa atau Mang Opet? Opet. Panas sudah dia baru baca. Pakai gaya. Kayak gaya Andi kemarin. Sampurasun. Rampes. Bukan rampes, kalau sekarang jawabnya abas. Ampas. Ya, terima kasih Pak Heru yang kemarin sudah diganti namanya menjadi Buya Mustafa. Jadi besok kita panggil beliau ini Buya Mustafa. Membaca puisi Ijul betul sekali ya. Saya sepakat dengan Heru di awal bahwa membaca puisi Ijul, terutama bagi yang kenal ya, tidak bisa dilepaskan dari biografi Ijul sendiri yang
ya lucu aja gitu, lucu. Kalau ada misalnya Mr. Bean itu Ijul salah satu jelmaan Mr. Bean. Ya karena mungkin kabayan udah pada jarang lihat lah kalau Mr. Bean inilah, atau Man versus Bee. Jadi dalam kehidupan orang Sunda itu ada semacam peribahasa atau mungkin juga ada giung ya. Jodoh, pati, bagja, cilaka, tas aya nu atur gitu. Ya, yang atur Tuhan. Nah, jodoh, hidup, kesejahteraan, kebahagiaan, dan ya bencana dan lain-lain kan diatur Tuhan. Ijul itu seperti menyerap itu atau mentransformasikan itu tuh secara betul-betul dan betul-betul menjiwai, hingga bagian cilakanya ini Ijul selalu mengalami gitu. Tapi bagian celaka dalam perkara Ijul ini menjadi hal yang tetap bodor gitu ya, yang kalau ya bodor aja gitu, bodor gitu. Ya kalau kita baca puisi-puisinya ya begitu, seperti yang dicontohkan misalnya Braga sebuah reportase, atau kenapa misalnya tadi saya request Ijul baca biblioteka yang puisi awal itu kan ada ceritanya juga ya, ketika membayangkan ketika Ijul menulis memberaki Dostoyevsky itu kan saya tahu ada cerita behind the scene-nya gitu kan. Bagaimana misalnya, ini mohon maaf yang lagi makan, bagaimana Ijul awal di Moskow itu kan kebelat, susah ya buang air di celana itu. Dan dalam puisinya kita bisa menjadi memberaki Dostoyevsky kan itu. Keren banget itu kan. Itu kan itu sesuatu hal yang terjadi betul-betul gitu kan, tapi menjadi sesuatu yang dramatis, yang bodoh. Tapi kan keren gitu kan, jadi memberaki Dostoyevsky kan. Kalau misalnya diterjemahkan ke bahasa Inggris kan, dan tanpa ada tahu proses di baliknya, itu kan jadi keren banget kan, memberaki Dostoyevsky itu gitu kan. Anjir, keren ki memberaki Dostoyevsky. Tapi bagi saya yang dapat cerita aslinya gitu kan, cerita aslinya orang yang kebelat boker di celana di atas salju yang bikin Ijul selama sebulan di Moskow mimisan tak pernah berakhir, itu kan menarik. Lalu Braga sebuah reportase ya begitu gitu kan, seperti dibahas via Mustafa bagaimana Ijul mencoba bijak dengan hal-hal yang terjadi dalam hidupnya, terutama dalam momen ketika dia mengamati Braga dari sebuah bar. Tadi Alwin juga mengulas sedikit, lalu ujung-ujungnya bodor, ternyata dia sedang memikirkan hal yang lain yang bukan hanya Braga yang dilihat. Tapi saya juga jadi teringat pada puisi Braga yang ditulis Duh Jul, ngaranna teh Jul, penyair anu udah tua belum menikah sekarang teh Jul. Karno. Pak Karno. Puisi Ijul itu mirip sekali dengan puisi Pak Karno, yang dia scene puisinya itu kurang lebih begitulah. Dia mengamati bagaimana orang-orang ke Braga gitu kan, menghadapi modernisasi dan lain-lain gitu kan. Kurang lebih kan Braga sebuah reportasenya Ijul juga kurang lebih begitu ya, memandang fenomena sosial hari ini gitu kan. Itu saya merasakan spirit yang sama, tetapi dalam hal jodoh pati bagja cilaka semoga tidak seperti Pak Karno. Karena itu spiritnya mirip sekali dengan puisinya Kang Karno ya kalau tidak salah, karena ini salah satu legenda hidup juga lah dalam
legenda hidup, penyair-penyair yang cukup berhasil menulis puisi tentang Braga ya. Jadi kalau ya bukannya penyair yang tumbuh di Bandung barangkali ya, yang selalu tertarik untuk menulis puisi tentang Braga ya, seperti halnya penyair lain kan juga mungkin melihat Malioboro dan lain-lain, orang tertarik untuk menuliskan itu, dan umumnya kan yang dituliskan fenomena sosial. Tapi di luar itu saya melihat atau membaca sajak-sajak Ijul di Saripati Hidup dan Mati ini yang kadang-kadang kalau lagi ngelamun ingat Saripati dan Hidup dan Mati itu, saya teringat komik Surga dan Neraka itu. Saripati Hidup dan Mati, tiba-tiba ingatnya komik Surga Neraka. Tapi bagaimana Ijul menggambar, bagaimana dia menggambar dengan puisinya itu cukup menarik ya pada puisi-puisinya ini, karena dia apa ya, ya mungkin bisa dibilang ini salah satu puisi yang bisa kita lihat juga ya kalau kita membacanya. Jadi suasana yang dirasakan oleh aku lirik dalam puisi itu mungkin kita bisa melihatnya juga dan bisa merasakannya gitu kan. Itu sih pujian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mang Opet sudah berbagi pengalaman membaca puisi Saripati Hidup dan Mati yang tulis Ijul dari tahun 2015 sampai 2020. Selanjutnya mungkin ada lagi yang mau berbagi hasil pembacaan puisinya Ijul. Nggak ada. Oke. Kalau nggak ada, ya Heru masih ada yang mau ditambahkan atau menanggapi yang tadi Mang Opet bagikan gitu? Buka buku catatan lo ya. Ya, nggak apa-apa. Primbon. Masih ada poin-poin yang belum sampaikan. Sini. Diskusi baru mulai. Tadi intro. Tadi gladi Buya. PR tadi. PR. Sekarang nih pembahasan dari awal. Waduh. Oh, ternyata catatanku banyak. Boleh. Oke, saya ingin mengeksplorasi lagi apa yang sempat disampaikan sebelumnya. Nah, gini, di dalam membandingkan sesuatu, kalau kita menggunakan simile apa simili sih? Simile ya. Nah, kan umumnya mungkin kita akan menulis seperti ini. Nasib baik umat manusia seperti pohon-pohon meranggas gitu. Jadi nasib baik gitu, sesuatu yang gambaran abstrak agar bisa dibayangkan oleh orang, kita gunakan perbandingan kan, seperti pohon-pohon yang meranggas gitu. Nah, ini justru yang bisa dibayangkan pohon-pohon meranggas digunakan menggunakan yang abstrak untuk membandingkannya. Pohon-pohon meranggas bagai nasib baik umat manusia. Nah gitu. Nah saya pikir ini sebuah seperti tampak sederhana ya, hanya membalikkan, tapi sesungguhnya efek puitiknya beda gitu. Nah jadi di dalam menulis puisi kan kita membayangkan
kita bisa menghadirkan cara lain dalam melihat kenyataan yang biasa-biasa saja. Agar kenyataan yang biasa-biasa saja itu bisa kita lihat dengan cara yang baru. Nah, salah satu strategi penyair agar bisa melakukan itu adalah memperbarui cara ucapnya, cara dia mengelola bahasa. Nah, Ijul melakukan itu dengan membalikkan strategi simile itu. Biasanya ketika menyampaikan hal yang abstrak, sebuah abstraksi yang baik, cinta, rindu, agar dia tampak sebagai imaji, dibandingkanlah dengan yang konkret. Cinta datang seperti pesawat yang turun di JPS misalnya. Contoh gitu. Cinta itu kan abstrak luas sekali gitu, dibandingkan dengan pesawat turun di JPS gitu. Nah, Ijul justru menggunakan yang sebaliknya. Pesawat itu turun seperti cinta. Pesawat itu turun di JPS misalnya, seperti cinta masa kanak-kanak, misalnya gitu. Dan efeknya gimana? Buat Heru. Nah, efeknya itu adalah biasanya yang dibalikkan Ijul itu ia menggunakan peristiwa-peristiwa yang biasanya nuansa marahnya tinggi. Kondisi-kondisi sosial biasanya, kondisi sosial, kondisi politik, ketika dibalikkan, apinya itu jadi redam, jadi tenang gitu. Mempunyai nada yang sama dengan yang sendu yang lain gitu. Nah, misalnya contohnya di puisi yang di Braga itu kan sangat terlihat jelas gitu, ada protes-protes gitu, tapi dengan santai. Ya protes itu santai aja lah, jangan marah-marah amat gitu. Jadi antara protes, jenaka, dan sendu dan seterusnya itu di puisi Ijul levelnya sama, tidak ada yang lebih dari yang lain gitu. Kalaupun kita marah ya marah gitu, kalau kita harus jenaka ya jenaka, kalau perlu waktunya sendu sedikit ya kita sendu gitu. Jadi tidak ada emosi yang membuncah karena marah lalu dilampiaskan gitu. Tidak, sangat stabil emosinya. Dalam marah, dalam sendu, dalam jenaka, emosinya stabil semua gitu. Nah, itu salah satunya tercapai lewat cara Ijul membalikkan simili tadi. Nah, gitu. Nah, itu kalau kita membahas teknik puisi dan efek puitik yang ditimbulkannya gitu. Nah, lalu biasanya secara umum puisi-puisi di dalam puisi sendu jarang sekali, puisi-puisi lirik jarang sekali muncul bagian-bagian yang protes sosial gitu. Kalau kita membaca misalnya puisi apa misalnya, contoh yang umum aja ya, puisi derai-derai cemaranya Khairil gitu, kan suram gitu, kan tiba-tiba kan tidak ada protes untuk Jepang di dalam gitu, di dalam cemara menderai sampai jauh, terasa Jepang akan kalah, kan nggak ada seperti itu gitu misalnya misalnya gitu kan. Tapi Ijul berlirih-lirih dia ada protes masuk dikit dengan halus gitu. Jadi Ijul sangat pandai memasukkan dua tipe puisi yang beda itu dimasukkan nuansanya di dalam gitu. Nah, itu jadi Ijul mengkabayanisasi kenyataan sosial ini gitu. Nah, tidak ada yang serius amat, tidak ada yang lirih-lirih amat gitu. Semuanya dilakukan dengan enjoy, ya dengan seimbang aja gitu. Jadi ketika dalam puisinya Ijul sendu, nanti akan ada dalam satu frasa gitu atau satu larik dibocorkannya kesenduan itu dengan jenaka sedikit. Udah lirih-lirih dibocorkannya dengan sedikit kalimat-kalimat protes, tapi tidak marah gitu. Misalnya seperti janji masa kampanye, hujan turun deras di Sudirman gitu. Nah, hujan turun deras kan biasanya orangnya terbayang kalimat-kalimat contoh-contoh yang digunakan untuk membuat puisi-puisi liris gitu kan. Tapi dia menjadi perbandingan untuk peristiwa politik gitu. Nah,
yang lirih membandingkan yang politik gitu. Nah, yang jenaka membandingkan yang patah hati gitu. Nah, itu kemampuan Ijul meramu itu saya pikir secara teknik sangat menarik sekali. Sebagaimana saya tadi katakan, pasti Ijul sangat mempelajari, mengembangkan apa yang pernah dilakukan yang pendahulu. Tapi di Ijul jadi berbeda gitu, persis seperti judul lagu tadi. Nah ya, kita ya tuling aing tulang maung tadi gitu. Nah, bagaimana yang sakral, yang buas, yang sendu, yang lirih, yang terhibur muncul kata-kata kuncinya di judul itu gitu. Nah, itu saya pikir pembacaan mungkin tentunya tidak pembacaan dekat ya, pembacaan selayang pandang lah kayak. Ya. Gitu, silahkan. Ya, terima kasih buat Buya siapa? Buya Mustafa. Buya Mustafa. Direkam. Sekarang sudah jam 5, kayaknya udah waktunya kita mengajak Mang Ijul untuk ke depan untuk berbagi. Ya. Setelah ada cerita-cerita lagi yang belum dibagikan. Sambut. Ya. Mari Ijul. Dracula. Mungkin bisa dimulai dengan Pembaturan orai koneng. Mungkin bisa mulai dari tadi menanggapi yang tadi Heru soal komposisi atau soal teknik. Kalau soal menanggapi Heru sebetulnya saya nggak bisa menanggapi ya, karena apa yang disampaikan betul-betul di luar apa namanya, itu di luar dugaan saya gitu. Saya begini, itu kadang kan ketakutan menulis puisi dan dibahas itu adalah ditelanjangi gitu kan, ditelanjangi kayak Mang Opet tadi gitu. Tapi pada Heru ini juga apa namanya, masukan ya bagi saya. Mungkin kebanyakan pakarya mungkin begitu ya, kadang apa namanya, mendapati sesuatu yang tidak disadari oleh dirinya lewat pembacaan orang lain. Jadi dalam hal ini saya berterima kasih kepada Buya Mustafa ya dan JBS yang sudah memfasilitasi diskusi ini. Ceritalah behind the scene, apa peristiwa penulisan puisi, Proses kreatif ya. ya. Nah, Kenapa Saripati hidup dan gini. mati? Ijul ini juga punya satu draft kumpulan cerita lucu di dunia kesenian. Entah kenapa ketika peristiwa itu terjadi, Ijul lagi ada di sana. Yang nggak masuk akalnya itu. Nah, mana yang lebih menarik, nulis puisi atau mengumpulkan kisah itu? Bung, saya tuh nggak bisa serius, Bung. Kecuali dalam dua hal. Jatuh cinta dan menulis puisi. Bung. Di luar itu senda gurau belaka, Bung. Jadi, dan nulis puisi, apa istilahnya kalau bahasa Sunda itu peperihan ya. Sudah mah nggak serius gitu, apa? Sudah mah nggak serius lah, tapi adalah satu hal yang harus kau seriusi, paling nggak kayak gitu. Tapi ini juga apa namanya, mungkin karena ini ya, karena nggak ada keterampilan lain mungkin. Nggak ada bidang lain yang bisa saya tekuni gitu dengan sungguh-sungguh. Jadi ya nulis puisi aja. Jul, pembahasannya udah canggih-canggih loh tadi Jul. Ya, makanya saya justru takut beruntuhkan ini keagungan Buya Mustafa. Kalau saya duduk di sini kan takut ininya luntur gitu. Ngomongnya tadi berwibawa, tiba-tiba sekarang ketawa-ketawa gitu kan, Bung Heru. Tapi kalau dari judul itu sebetulnya kenapa ada pembabakan tadi ya? Sebelumnya apa judulnya, Jul? Sebelumnya itu ini restorasi orang mati. Judulnya restorasi orang mati. Untung diganti. Iya. Mau Nasdem ya? Nah itu restorasi orang mati itu puisi yang saya tulis duluan tanpa ada judulnya gitu.
belum ada judul. Nah kemudian waktu itu saya lagi sering ke itu kan, ke tempat Bang Riki, tempat Bang Riki di Riki Damparan. Kemudian ada seorang teman yang ngotot pengen jadi caleg Nasdem gitu. Sampai datang mendatangi itu saya, dan dia selalu ngomong restorasi Indonesia gitu kan. Saya pikir ini, aduh ini orang, saya bikin aja restorasi orang mati itu. Ya judulnya memang itu, Bung. Judulnya sebagai apa? Ya ini kan jadi membocorkan. Ya, bukannya judul puisi Bung ya kayak gitu kasusnya terus. Lagi duduk ada Pak judul puisi ini gitu. Iya. Maksudnya apa ya? Sesuatu yang saya niatkan sebagai senda gurau aja gitu. Maksudnya ngasih judul, cuma nggak tahu keterimanya jadi sesuatu yang seram gitu kesannya. Restorasi orang mati gitu kan. Padahal tadinya dari caleg Nasdem itu. Ya, judulnya gara-gara itu, cuma saya pikir ini pakai ini juga cocok-cocok aja gitu. Itu si caleg Nasdem penyair juga kalau nggak salah. Penyair yang datang dari desa gitu dengan harapan kalau dia sudah ketemu ring satunya Nasdem bisa maju gitu. Ternyata ya nggak juga, nggak punya duit kan. Direkam loh ini Jul. Direkam nggak apa-apa lah. Judul itu yang pernah aku diskusikan sebuah draftnya, judulnya kesedihan untuk kesedihan dan kesedihan untuk rakyat. Itu Taufik Ismail itu. Seri kesedihan ya, Bung. Itu nanti sama Esa, nanti Esa mau bikin seri apa tadi Bang Esa? Hantu. Enggak, bukan. Sendi-sendi kebudayaan. Dimulai dari memperbaiki tulang belakang. Reposisi kebudayaan. Sudah. Makanya Esa sekarang lebih siap menghadapi beban kebudayaan di pundaknya. Tadi menanggung beban kebudayaan karena sudah di terapi Regi Esa ya. sebagai apa namanya tulang punggung keluarga, tulang punggung kebudayaan nasional. Nah, tulang punggungnya sudah diperbaiki tadi. Jadi lebih siap. Tulang punggung pemerintah pusat. Tulang punggung pemerintah pusat. Tuh kan jadi ini, Bu. Apa? Gimana lagi? Oh ya tadi soal pembabakan. Oh iya. Intinya belum dijawab. Kalau soal pembabakan kan itu makanya kenapa ada Saripati Hidup dan Mati dan restorasi orang mati, sebetulnya karena satu saya ingin tetap mempertahankan si restorasi orang mati itu. Jadi akhirnya dibikinlah subbab gitu, ada dua bagian buku, dan judul ini juga kan sebetulnya Saripati Hidup dan Mati maupun restorasi orang mati. Bukan, yang keduanya bukan restorasi orang mati ya? Apa? Oh, Suara Tua Kemanusiaan bab 1, bab 2-nya Saripati Hidup dan Mati. Itu dua-duanya memang saya ambil dari apa namanya? Dari larik gitu ya, bukan dari judul. Jadi kalau umumnya misalnya buku puisi diambil dari judul yang paling kuat atau mewakili yang dianggap paling representatif, di sini saya menggunakan larik gitu, bukan judulnya, karena Saripati Hidup dan Mati itu kan larik di apa namanya? Tadi ya meditasi dari desa, kemudian suara tua kemanusiaan itu larik di yang Braga itu. Dan saya pikir apa namanya, keduanya cukup merepresentasikan, karena yang tadi yang suara tua kemanusiaan itu kalau nggak salah agak banyak ininya ya, irisannya dengan fenomena apa, realitas sosial mungkin. Kalau yang Saripati Hidup dan Mati ya tadi dia Alvin bilang lebih kontemplatif, lebih reflektif gitu itunya, menurut saya ya. Cuman ya itu tadi menariknya pas di subbab yang di babak yang kedua itu yang Saripati Hidup dan Mati ya itu ada puisi yang kampung kami yang kayaknya bukan kontemplatif tapi kayak merayakan komunitas gitu, merayakan sosial gitu. Buat saya sih itu menarik gitu, karena itu kayak kalau tadi ikutin yang tadi Heru bilang soal komposisi yang dari lirih terus ada sisipan jenaka, nah itu kayak sisipannya gitu, yang si kampung kami itu yang saya lihat sih kayak gitu. Terus soal proses
mau diceritain lagi kan? Nggak ada. Atau mau apa-apa dia menyampaikan poin lain. Menghancurkan wong tua sing ora bijak kan. Apa ya? Atau ada yang mau nanya gitu? Ya yang mau nanya apa? Mungkin mau nanya mau baca puisi. Ya, siapa tahu ada yang baru datang gitu terus penasaran sama puisinya Mang Ijul, ada yang mau nanya gimana sampai kepada penemuan kayak penggunaan teknik yang tadi Heru sebutkan soal oposisi atau soal yang membalikan pola majasi nilai gitu yang dari menjelaskan yang abstrak pakai konkret tapi dibalik gitu. Menjelaskan yang menggunakan yang konkret untuk yang abstrak menggunakan yang abstrak untuk yang konkret jadi dibalik gitu. Dan sebenarnya kalau saya lihat menggunakan yang abstrak untuk menjelaskan yang konkret kesannya mungkin itu kayak yang mengaburkan gitu. Tapi malah kayak ngasih warna yang lebih gitu. Nah, kalaupun mengaburkan emosinya. Nah itu Kan antara antara larik-larik yang protes sosial dengan larik-larik yang lirik ini emosinya beda nih. Nah, dengan membalikkannya ada di pola simile itu emosinya jadi dikaburkan gitu. Jadi tidak timpang lagi, minimal jadi lebur gitu. Jadi lebur. Lalu dan sebenarnya itu nyambung sama sosok Ijul yang jenaka gitu. Nah, yang dari ya. tragis dari komedi gitu. Nah itu kan Ya. bawahnya mirip. Kalau kita membaca puisi-puisi Ijul satu buku ya, kalau menurut saya puisinya tidak akan membawa kita untuk kusuk pada satu kepiluan, kesedihan, atau kusuk pada satu kemarahan. Puisi Ijul mengajak kita kusuk pada hidup aja, tapi tidak pada satu perasaan aja gitu. Nah, apakah bermacam-macam perasaan dalam hidup itu lain soal. Yang penting kita kusuk pada hidup gitu, tidak pada kesedihannya atau tidak pada kemarahannya, juga tidak pada kelucuannya gitu, tapi pada hidup itu sendiri yang menampung banyak perasaan tadi. Nah, kira-kira terlalu canggih ya? Enggak ya? Cocok Heru jadi dosen. Biar serius sedikit. Ya, kira-kira begitu. Saya pikir itu menariknya buku Ijul dan tentu saja bisa dibeli di JBS. Lalu Oh ya satu lagi, saya mau nanya ke Heru soal sosok mungkin. Kan kalau tadi itu jadi gangguan buat Heru, tanda kutip gitu, quote unquote, kalau ketika membaca puisinya Ijulnya ada gitu, suaranya Ijul tuh kedengeran. Nah buat Heru itu gimana? Apa dibiarkan saja atau berusaha dilawan, dihilangkan atau gimana? Oh iya, kalau bagi saya ketika melihat sebuah karya seni dan kita kenal dengan senimannya, itu bonus yang berharga aja. Kita tetap bisa untuk membaca karya itu tanpa mengkaitkannya dengan kepribadian seniman, tetap bisa kok gitu. Cuman ketika di saat yang sama kita kenal dengan senimannya, itu bonus yang menarik aja. Artinya ketika kita melihat sebuah karya dan kemudian teringat tingkah laku senimannya, saya pikir bukan berarti kita tidak menghargai karya sebagai sebuah bentuk otonom gitu. Kan sebagai yang pembaca kita bisa melakukan berbagai cara untuk membaca karya itu. Mungkin puisi Ijul hari ini saya membacanya dengan mengkaitkannya dengan tingkah laku Ijul. Nanti malam saya ingin melupakan Ijulnya, ingin puisinya aja saya baca, bisa aja gitu. Artinya sebagai pembaca kan kita punya banyak perkakas, katakanlah gitu, punya banyak
cara untuk memperlakukan satu karya yang sama gitu. Bukan berarti hari ini kita menghubungkannya dengan Ijul sampai hari kiamat artinya saya akan membaca puisi seperti itu, kan tidak gitu. Nanti malam bisa saja saya lupakan Ijul Surijulnya. Masa malam-malam ya. Ijul ya? Ya. Masa malam-malam mikirin Ijul, puisinya aja misalnya. Misalnya karena kepentingan saya ingin mengutip aja, ngapain Ijulnya dipikirin misalnya. Nah, tapi pada prinsipnya begitu, pembacaan dekat, pembacaan jauh, atau melibatkan kepribadian seniman dalam melihat karyanya atau tidak melibatkan, pilihan itu sama-sama tersedia bagi kita. Dan kita bisa sama-sama melakukannya bergantian, gitu. Jadi tidak harus saya tipe membaca, melupakan senimannya sampai 1 hari sebelum hari kiamat, misalnya gitu. Enggak gitu. Seluruh cara dalam melihat kesenian kan bisa kita lakukan. Justru dengan cara seperti itulah kekayaan karya itu sampai kepada kita gitu. Melibatkan pengarangnya atau tidak gitu. Pembacaan dekat, pembacaan jauh gitu. Pembacaan atas, pembacaan bawah ada? Enggak ya? Belum. Enggak tahu. Nah, pembacaan mendaki, pembacaan menurun atau apapun lah gitu kan. Saya pikir itu. Ya. Ya, saya kayaknya mau nanya lagi deh soal tadi komposisi. Oh ya. Kalau dari pembacaannya Buya, itu direkam. Apa ada tradisi yang sama nggak di puisi Indonesia juga yang komposisinya mirip sama Ijul gitu? Oh iya. Yang bisa jadi bisa dilihat runutan sanadnya gitu. Ya. Ya. Sanad perpuisian Ijul ini saya pikir kalau dari kesastraan Arab ya. Oh, Buya yang ngomong Buya. Ijul ini saya pikir mengambil mengambil inspirasinya dari Nizar Kubani saya pikir. Karena yang menarik dari penyair itu adalah heroisme politik dan heroisme cinta itu sama-sama menggelora dalam puisinya. Cuman Ijul nggak mengambil aspek heroiknya, gitu. Ijul lebih membawanya dengan santai gitu. Tapi bagaimana kedua-duanya antara cinta dan politik yang penuh protes keras dengan cinta yang butuh kelembutan, katakanlah seperti itu, bisa hadir sebagai sebuah heroisme gitu di dalam puisi Nizar gitu. Nah, itunya mungkin gitu. Nah, aspek menjaga ketenangan membuat segala emosi itu menjadi lebur gitu. Sehingga kita lebih fokus ke hidupnya daripada ke emosinya gitu. Saya pikir dari Mang Acep ya. Mang Acep. Nah, ya. Mang Acep Zam-Zam Nur saya pikir salah satu pendahulu yang diciptakan Ijul gitu. Di dalam bukunya yang ini gitu. Mungkin itu. Ya. Nah, lalu aspek lainnya tentu saja mungkin yang menghubungkan Ijul dengan Mang Acep apanya? Kultur ngabodornya dalam tanda kutip gitu. Itu bagaimanapun juga menjadi satu apa ya? Satu motif gitu di dalam kultur itu, motif yang kemudian menjadi apa ya, kalau digali terus gitu, kalau dinikmati gitu kan, menjadi kontribusi dalam kesenian gitu. Nah, saya pikir memasukkan yang jenaka, ngambok yang serius, yang lucu di dalam yang serius, yang politis di dalam yang melankolis gitu. Itu bahkan di musik-musik yang diciptakan, band-band rock yang diciptakan oleh seniman atau musisi dari Jawa Barat juga sangat kentara gitu ya. Jamrut lah misalnya gitu. Ini nuansa sepultura itu 1 menit, tiba-tiba setengah menit berikutnya musiknya kayak disco atau lucu-lucu gitu bunyinya, sebelumnya distorsi gitu. Tapi itu diselipkan dengan sangat rapi gitu. Saya pikir iya,
kayak lagu apa itu ya, umumnya jambrut kayak Ningrat tuh lah misalnya, Ningrat misalnya serius gitu, lucunya sedikit, serius lagi gitu, tapi tidak seperti ditumpuk-tumpuk aja gitu, asik gitu. Nah itu entah kenapa saya temukan di karya-karya seniman dari Jawa Barat sejauh yang saya amati, seni rupa juga misalnya, ya Mang Tisna gitu kan, Jeprut, Jeprut misalnya. Nah, jadi benarlah ada gium ijol, no kabayan no art. Itu ceritanya gimana? Ceritanya Ada gium. Buya. Hamzah ya. Ya Mustafa. Ya. Buya. Oke, ya tadi saya asalnya mau nanyain soal posisinya buku puisinya Ijul ini di apa di skena Pisan mah. jadi atau ya motif di Jawa Barat yang suka menyisipkan yang hal-hal yang komedik. Asalnya mau nanya itu, tapi ternyata Mang Heru udah menjelaskan juga ternyata. Soalnya kan ya itu sering muncul di obrolan kita soal puisinya Ijul. Nah terus kalau selanjutnya menurut Buya Mas Heru, untuk buku puisinya Ijul ini sekarang gimana? Ada yang fresh nggak gitu di ekosistem di skena-skenanya arena di arena kita gitu. Gelanggang Yang ditawarkan yang Bayangkan Yang kesini apa saya yang kesana? jadi posisi buku Ijul dalam Dengar lah nih. di dalam apa tadi? Dalam Skena. sastra Indonesia. Dalam skena sastra Indonesia. Jadi saya akan menjawabnya dengan membayangkan diri saya seorang dari penerbit besar. Bukan JBS lah ya. Ini buku ini adalah capaian terbesar dalam sastra Indonesia gitu. Sebuah artistik bukan sebuah capaian pasca artistik gitu. Gitu. Jadi membaca buku Ijul ini kita seperti sedang merangkum kuliah filsafat estetika 5 tahun gitu. Gak lulus. Ya. Itu kalau saya dari penerbit besar kan posisinya bisa ganti-ganti lagi. Filsafat UGM apa filsafat mana? Apa filsafat Pancasila? Ini apa kita misalnya yang komen siapa lagi? Lebih kecil. Hah? Penerbit kecil. Penerbit kecil. Tengah dulu. Tengah. Tahap dong. kalau pembaca pemula pembaca Ya, oh ya. Kalau baru berkenalan ini kalau ya yang komen adalah lulusan ilmu sastra UI misalnya. S1 PS2. S2. Berarti Buku ini adalah sebuah cocok dibaca untuk orang yang ingin belajar menulis puisi ataupun sudah serius mendalami puisi. Mantap endorse. Yang Itu karena sarjana pemasaran apa sarjana sastra, Bu? Mengutip kata siapa? sastra ekonomi. Itu biasanya Pak Maman tuh. Nah, gini, yang karena menulis puisi adalah tantangannya adalah bagaimana menyampaikan banyak hal dengan kalimat yang ringkas. Kalau dalam linguistik kan semakin ringkas sebuah kalimat, semakin multitafsir gitu. Nah, membuat puisi yang ringkas itu, yang mana setiap kata itu benar-benar menjadi pasak bagi kata lain. Tidak bisa sebuah kata lepas lalu anggaplah kalau dihapus kata ini, puisi ini akan tetap bagus. Jadi puisi Ijul salah satunya saya pikir bagaimana keketatan itu
kalimat yang frasa atau apa gitu. Walaupun puisinya terkesan sangat longgar, berpindah-pindah gitu kan, tapi kalimat-kalimat yang biasa kalau ditempatkan dengan ketat dia jadi memukau juga gitu. Nah, jadi tidak harus puisi yang memukau itu harus ada sebuah metafora yang mengejutkan gitu. Tapi ketika kalimat-kalimat yang biasa itu penempatannya pas, pemotongannya pas, dia memukau juga gitu. Nah, puisi Ijul bisalah disebut sebagai contoh yang Memukau. salah satu yang terbaik untuk itu gitu. Wah, itu gaya pariwisata. Gaya pukau ya. Udah ya? Udah. Cukup. Dan kayaknya karena udah setengah 6. Oh iya. Jadi siapa tahu kita tutup aja, tapi sebelum kita tutup siapa tahu Ada yang mau baca puisi nih. nah, siapa tahu ada yang mau berbagi baca puisi gitu. Udah, boleh. Andi Wahyudi. Asli. Cuan. Kurator. Jul, aku mau baca Jul, tapi kamu yang milih puisi paling jelek yang mana? Puisi paling jelek yang mana Jul? Tak bacain sih. Bung, yang mana Cuan. Kamu dong. bagus semua mas. Ngeri. Nah, Braga. Nih, Braga sebuah reportase. Panjang sekali. Ya, 5 halaman cukup. Yeay. Apa ya? Kayak apa ya? Bayar kalau Nanti itu. kan ada halaman-halaman yang dipantomimkan. Oh iya, kalau itu bayar. Sih nggak bacain sini. Untuk menghormati Zul. Oh, sini. Iya. Dari sini nggak apa-apa. Yuk, sana dong, biar masuk frame. Saya mau memikat. Sandalnya pakainya sandal tuh. Aku pakai sepatu dulu ya. Aku baru lihat ada gunung ya. Itu Gunung Merapi. Merapi tuh, Bu. Biasanya full nih. Selamat ya. Makasih. Dari mana, Mas? Dari Mas. Oh, iya, maksudnya datang dari Iya. rumah. Dari rumah. Pindah. Pernah ketemu kan di Kemang? Iya, Bang. Di Tirto dulu. Aku lihat di Iya. di Kemang sama Mas Agung sama Zeno. Buat Zul, Terdatang kan? karena Zul dari jauh dan saya sumbang. Berdiri dong. Nanti ada tangga gramatik. Oh iya. Payah nih. Nanti ada salto-saltonya kok. Meja lebar itu. Iya. Aku diam aja. Cuan. Braga koma. Braga sebuah reportase. Aku melihat Braga dari jendela sebuah bar tua. Orang-orang berjalan memenuhi trotoar dan badan jalanan. Toko-toko memulai diskon akhir tahun Desember melenggang dengan gaun hitamnya yang anggun. Di dalam ruang, aku dengar gema sebuah lagu pop bersayatan. Sejumlah pengunjung datang memesan bir dan gorengan kentang. Maaf, nggak pakai ngan. Dan goreng kentang. Hello from the other side. Hello gorengan kentang. Hello from the other side. Bener gak sih? Bener ya? Hello from the other side. Nah gitu ya. Aku nggak bisa bahasa Inggris soalnya. Hello from the other side. Sementara di luar poster pop art sang proklamator. Dengan mulut terbuka dan telunjuk teracung ke cakrawala. Tak mengerti apa-apa. Tak mengantarkan siapa-siapa. Braga sebuah reportase.
Braga sebuah reportase. Aku melihat Braga dari jendela sebuah bar tua. Orang-orang berjejalan memenuhi trotoar dan badan jalanan. Toko-toko memulai diskon akhir tahun. Desember melenggang dengan gaun hitamnya yang anggun di dalam ruang. Aku dengar gema sebuah lagu pop bersayatan. Sejumlah pengunjung datang memesan bir dan goreng kentang. Hello from the other side. Sementara di luar poster pop art sang proklamator dengan mulut terbuka dan telunjuk teracun ke cakrawala, tak menghardik apa-apa, tak menggentarkan siapa-siapa. Senja dan kretekku hampir habis menyisakan sedikit cahaya, tapi sepekat apapun kegelapan, sayap-sayapnya takkan bisa menghitamkan jalan Braga. Sayap-sayapnya takkan bisa menghitamkan jalan Braga. Lalu jerit peluit dan rengek klakson, ku dengar ingar pada mulut bisu. Jalan kejaksaan, jalan kejaksaan, mengetuk pintu, membiarkan segala sesuatu, hanya duduk termangu. Kemewahan apapun di sini, tentu aku tak dapat mengutuk kebudayaan kita sebenarnya. Meski segalanya telah jadi bagian, tak ada yang dipahami lidah kita tampaknya. Awal tahun 20-an tergopoh menenteng menumakan dan kumis keabuan dengan rambut klimis seorang lelaki paruh baya. Tak jauh dari perempatan Braga, Naripan, ku panggil sebuah kenangan, say cheese. Menentang kamera, tersenyum manis sekaligus nakal. Menentang kamera, pilihan begitu liris dan tampang seriang wali kota. Orang-orang dengan pakaian necis sebagai pesolek. Sulit untuk tidak mengenang jalan ini. Sulit untuk tidak mengenang jalan ini. Sebuah pesan masuk ke handphoneku. Sayang, bukan darimu. Sayang, bukan darimu. Sebuah pesan masuk ke handphoneku. Tampak seragam dan menyedihkan. Penawar gundah, pengagum masa silam. Di depannya lukisan-lukisan jelekongan. Sebuah cagar budaya baru dipugar. Menyakitkan. Segala bagi kita dan dirinya. Pandenian sembunyikan. Jalan tua ini sayang. Penghabisan. Kuyup dalam siraman cahaya merah berkilat batu-batu andesit. Bergantian melolong ngeri. Bahkan deretan kursi dan pepohonan. Detak jam dan lampu temaram. Gema lagu ingatan yang meluap karenamu. Lantai dan dinding bar, asbak dan poster iklan. Hingga saat ku terka makna keramaian. Mas panjang gak ya? Ya. Tarik napas dulu. Pakai gaya, sekarang pakai deklamasi ya. Minum teh dulu. Teh dulu. Kini aku berusaha damai dengan diri sendiri. Kembali mengisap kretek dalam-dalam, memesan minuman menyegarkan, mencuri kebahagiaan orang-orang yang sepanjang jalan bergandengan. Suara tua kemanusiaan, kasih dan sayang, dan perumpamaan. Jalan tengah merampas seluruh kata. Sekarang, tapi tak dapat ku beri balasan apapun, hangat dan kasmaran. Sebuah pesan singkat masuk dari nomormu, yang sepanjang jalan bergandengan, mencuri kebahagiaan orang-orang, memesan minuman menyegarkan, kembali mengisap kretek dalam-dalam. Kini aku berusaha damai dengan diri sendiri. Aku percaya turis lokal dan mancanegara akan terpana menatap gedung-gedung tua, tetap terawat, bahkan tanpa manusia di dalamnya. Aku percaya para penyair dan pakar sejarah pernah menghabiskan banyak waktu di sini, menabalkan keyakinan bahwa masa lalu lebih gemilang, bahkan ketimbang gagasan-gagasan kontemporer yang cemerlang. Lalu derak pedati, pengangkut kopi melintas pelan di sepanjang jalan ini. Lalu pertunjukan tonil dipentaskan tuan dan noni dalam sebuah gedung di penghujung jalan ini. Sociedad Consordia 1895. Sedangkan nasib baik yang dijanjikan amblas, bahkan jauh sebelum terlindas. Lagu
liar, modernitas. Di Braga tidak perlu melankoli pesanmu. Di Braga kesedihan takkan pernah jadi kesedihan selamanya. Takkan pernah jadi kesedihan selamanya. Takkan pernah jadi kesedihan selamanya. Selamanya. Cuan kurator. Saya membaca puisinya tadi seneng karena saya bacanya gini. Satu. Enggak masalah ternyata ya. Tetap bagus lah. Gitu ya. Terus saya bacanya gini. Oh, Pilih-pilih sendiri gitu. bisa ya? Iya ya ternyata ya. Enak aja. Penghargaan. Apa lu perupa lu? Lu minor. Dari pembacaan tadi Mas Andi Aswe, berakhir sudah diskusi kali ini. Diskusi bukunya Ijul yang berjudul Saripan. Belum berakhir. Ah. Ada beberapa yang belum saya tanyakan ke Ijul. Oh ya menarik nih. Menarik. Panasnya. Menjelang maghrib. Ijul, ini kalau teman-teman basisnya kan di sini rata-rata ya puisi ya. Saya tergelitik dengan penulisan judulnya, dan dia menggunakan simbol gitu. Padahal sependek yang saya tahu, nyawa penyair itu ada pada diksi. Nah, ketika diksi kemudian tampak begitu remeh gitu, diganti dengan simbol, eksistensi penyair seperti apa? Itu satu. Ini konteksnya dengan teks ya. Luas nih. Yang kedua, Zul kan juga dia penulis berita, dia juga penulis esai. Nah, kekuatannya biasanya ada pada kalau esai itu kan pada utuh kalimat. Bagaimana dia bulat, padat gitu, dengan beragam unsur yang tadi disampaikan oleh Heru. Kekuatan saya ada di sana. Kalau prosa kan lebih pada paragraf, dia lebih luas, lebih lebar. Nah, kembali ke bagaimana Zul menyajikan kumpulan puisinya dengan judul apapun itu, argumentasi di belakangnya, tapi ketika diksi dan kemudian hanya dibunyikan gitu, oleh simbol, eksistensi diksi itu seperti apa bagi penyair. Saya nggak mau kalau kemudian jawabannya teknis ya. Ini bukan masalah teknis. Ini persoalan eksistensi penyair. Ayo dijawab. Saya bukan penulis puisi. Kalau nggak bisa jawab nggak naik Gitu. kelas dulu. Nggak bisa jawab, nggak lolos kayaknya. Itu terkait teks ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan konteks. Ya, Zul lahir di tanah Sundan, tepatnya di Priangan Timur, di Tasik. Dia bukan di Pasundannya, tapi di Priangannya. Cuma masa tumbuh besarnya kan di Pasundan, di Bandung. Ada dua yang tadi Heru jadikan semacam bagaimana caranya membaca Zul. Kalau Tasik ada Kang Acep, kalau di Bandung di sini juga ada dituliskan oleh Zul, itu ada adiknya Kang Tisna, Iman Saleh. Nah, kultur Pasundan dengan kultur Priangan ini sebenarnya agak berbeda. Priangan merasa lebih tua karena Galuh. Gitu. Kalau Pasundan itu Pajajaran. Tapi karakternya hampir sama, yang bodornya itu, karena nabinya adalah Kabayan. Gitu. Coba bagaimana Zul bisa menghadirkan pada konteks dia lahir, tumbuh dan proses di antara Priangan dan Pasundan, tapi di belakang nama dia ini adalah Fam Timur. Songyanan. Ini adalah salah satu fam atau keluarga yang ada di Maluku.
Nah, apakah nama itu hanya sekedar hiasan? Kaitannya dengan konteks hidupmu gitu. Atau sekedar nggak tahulah itu nama orang tua yang kasih tempel gitu kan di belakang biar tidak seperti anak hilang gitu. Nah ini kan jadi pertanyaan bagi kita juga selaku pembaca gitu. Karena baik di buku kumpulan puisi pertamanya yang diterbitkan oleh Gambang, apa kartu pos dari Banda. Nah, itu juga tampak hanya semacam tempelan. Di sini pun ada salah satu puisi yang bicara tentang salah satu kawasan yang ada di timur, tepatnya timur bagian utara, Manado Tua. Itu juga sama. Zul di sana seperti alien gitu, padahal darah dia darah timur. Gitu. Itu seperti apa namanya? Ya pelancong saja. Dia ke Manado, kemudian di sana sempat ke Manado Tua, dan Manado Tua, Manado dengan Bandung itu relatif sama, itu kota bentukan kolonial. Gitu. Gedung-gedungnya apanya itu hampir sama. Bedanya kalau Manado dia di pinggir laut, ini di pedalaman. Gitu. Maka eksotisnya itu sangat menyesatkan bagi wisatawan yang tidak tahu tentang asal usul dua kota tersebut. Nah, saya membaca puisinya Zul yang Manado, yang untuk dua sahabatnya mungkin ya, itu jadi semacam kayak jurnalis, bukan seperti penyair. Sangat di beranda, sangat di teras gitu. Nah mungkin ini Zul masih belum gitu ya. Bukan berarti saya menggugurkan pembaptisannya Buya. Tapi mungkin Zul masih butuh waktu ya untuk mencoba kapan dia menjadi sosok penyair, kapan dia menjadi sosok jurnalis, kapan dia menjadi sosok esai. Kaitannya dengan konteks ya. Gitu. Konteks kelahiranmu, konteks akar asal usul fammu. Nah, itu apakah ada sengaja yang dikeluarkan, saya nggak minum dulu. Kemudian jejak fam yang timur itu mau dikulik atau seperti apa? Malah kalau saya jangan dihindari. Kalau konteksnya tentang Pasundan, tentang Priangan, sudah banyak sekali penulis yang bicara tentang itu. Tapi timur kita sangat miskin. Jadi ya kalau saya berharap Zul bisa nanti konteksnya, setelah konteks berarti masuk ke narasi. Narasi timurnya, songyanannya itu harus dihidupkan untuk karya-karya berikutnya. Mungkin itu aja. Terima kasih ya Zul. Ya, sama-sama. Ditanggapin. Jadi PR bersama aja ya. Ketika diksi diganti simbol, bagi penyair itu eksistensinya runtuh apa tidak? Itu aja. Terima kasih. Ya, Zan berhenti enggak lanjut. Enggak, ini kita mau selesai. Lanjut aja dulu, kita akan selesai. Lanjut sebentar, dia izin dulu, baru kita tutup. Dingin ya. Suhu ini harus ini juga diluruskan. Jadi gemetar begini. Ada posisi lagi. Azan dulu nih. Boleh. Tunggu azan. Bagus ya. Ini nyambut kamu, nggak selalu datang dia. Oh, ini sambil tanda tangan dulu. Yang mau tanda tangan boleh? Pulpen ada pulpen? Belum, aku nggak bawa ya? Di dalam, ada Ru, pulpen Ru. Semalam Izul tidur di sini loh. Apa?
Harusnya aku yang gini ya. Dan kemarin yang foto signing si Olga udah sampai 2 kilo. Ya, minggu kemarin kan masih kecil. Undang orang. Nunjul. Nun. Lihat aja namanya upload dari kreator atau apa. Nah, itu Pak. Yang nonton emang ada, Pak? Hah? Ada? Foto sama ABG nih. Udah enggak jadi ABG, Mbak. Semester 2020. Itu apa namanya? Kuku-kuku. Nggak harum kan nih? Nggak harum kan? Nggak kayak harum. Tapi maksudnya nggak kayak kemana? Iya. Enggak. Nanti setelah Izul jawab, kita tutup, terus minta foto bareng, foto bersama gitu ya. Ya Zul ya. Oh siap. Oke. Kenapa? Itu jauh. Harus dicoba. Literasi aman sekarang. Sembayang. Iya. Pin lampu. Mas, kalau tulang punggung sendiri belum dibetulin, itu mau gimana mau memperbaiki tulang Lampu di punggung belakang literasi pintu, loh? Bang. Pintu. Nyampiang. Sebagai tulang punggung literasi nasional. Azannya sudah selesai. Sekarang kita dengarkan jawaban Ijo. Masih ingat? Ya. Pertanyaannya apa? Disuruh tanya lagi. Untuk Mas Faiz, terima kasih atas jawabannya. Atas jawabannya. Atas pertanyaannya, terima kasih Mas Faiz. Dan itu juga apa namanya? Statement Mas Faiz itu kan saya pikir penting untuk membumikan lagi untuk membumikan lagi rasa percaya diri saya yang tadi sudah diterbangkan oleh Buya Heru gitu kan. Penting Buya Mustafa terkait tanda dan ini mohon maaf sekali karena jawabannya sangat teknis, kepanjangan, dan ini pilihan editor. Editornya yang kacau, bukan kamu. Editornya dengan pertimbangan kalau pakai dan ini akan 3 baris. Membuat apa namanya? Membuat judul jadi lebih kecil gitu kan. Ya, ini teknis karena apa namanya? Editor ini tidak mau mencederai cover gitu kan. Covernya dibuat Mas Hanafi dan saya kira sudah sangat proporsional untuk ukuran cover. Jadi dia di bawah ini memberikan space yang sangat kecil, space lowong, di atasnya kan nggak diganggu oleh teks gitu. Sangat teknis sekali Mas, mohon maaf. Tapi mungkin karena ini karya rupa ya, covernya karya rupa, saya pikir penggunaan dan itu di sini lebih relevan gitu, lebih relevan dengan apa namanya? Iya, sebagai estetika kayaknya lebih mendukung, Dalam hal ini ya, dalam konteks cover ini ya, kami mengalah kepada Mas Hanafi. Nah, soal tadi ya, soal apa namanya, soal yang Manado itu juga persoalannya
misalnya saya bisa nulis panjang soal Braga atau soal Ledeng gitu, karena saya tinggal lama di sana. Saya tinggal lama di sana, mengenal orang-orangnya gitu. Kalau di Manado, kenapa misalnya seperti turis, ya memang seperti turis waktu itu. Hanya 2 hari saja gitu. Bahkan Manado tua pun tidak saya datangi, tapi saya lihat dari bibir pantai itu. Wah. Dan ini juga dari teknis puisi ini sangat cari gampang gitu. Cari gampang dalam arti saya menggunakan teknik apa namanya, haiku. Teknik haiku yang sangat pendek gitu, yang ngambil gampang. Ini betul-betul ngambil gampang gitu. Di satu sisi ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, tapi saya tahu kapasitas saya untuk menyampaikan banyak hal itu sangat terbatas. Dengan pengetahuan, dengan kehadiran saya di situ juga sangat sebentar. Jadi dari teknik pun yang ngambil yang pendek aja gitu. Hanya kesan-kesan selintasan aja gitu. Kemudian soal nama ya, soal Timur itu juga sama dengan ketika saya menulis Manado gitu. Memang darah saya darah Kei, jadi agak aman gitu kalau di Jakarta bilang masih saudaraan sama John Kei atau Umar Kei. 1-2 debt collector itu agak runtuh juga itu. Ketika saya sampaikan saya saudaranya John Kei atau Umar Kei, agak berpengaruh ternyata nama itu. Warisan yang berharga, nama Songyanan itu. Kalau di sini jangan main Pro Barsari ya. Bahaya. Kamu saudara. Bahaya. Cuma memang soal Timur itu saya ada keinginan sebetulnya. Ada keinginan untuk menuliskan untuk istilahnya mencari jejak leluhur gitu, menekuni. Tapi karena jarak geografis juga hubungan saya dengan sana terbatas, akhirnya ya belum bisa saya sampaikan gitu. Tapi memang ada harapan sebelum Ahmad Syubaduddin Alwi almarhum meninggal itu, dia sempat telepon saya dan tiba-tiba itu amanatnya gitu, kalau kau bisa kau tulislah soal leluhurmu gitu, kau galilah gitu, karena sayang kalau dengan genetika Sunda kayak ini kau tidak bisa menuliskan sesuatu, kurang lebih begitulah jawabannya. Satu lagi ya, soal ini juga saya sadari tadi setelah Bang Faiz ngomong, selain menulis puisi saya juga menulis berita dan esai gitu. Jadi ada beberapa hal yang saya kira di sini struktur kalimat atau gagasannya sangat esais gitu. Bahkan beberapa ada yang sangat berita gitu. Kalau lihat yang seri puisi, kesedihan puisi, kesedihan penyair, itu adalah berita sebetulnya. Berita yang saya padatkan, saya tulis dalam bentuk seperti ini gitu. Termasuk esai juga, gaya-gaya esai atau gagasan yang biasanya muncul dalam esai saya kemukakan juga tadi misalnya di puisi Braga. Untuk mengakhiri ini, dan saya pikir ini cukup bisa menyimpulkan gitu apa yang saya ungkapkan tentang bagaimana saya menulis berita, menulis esai, kemudian saya rangkum dalam puisi. Saya akan bacakan satu puisi terakhir ya. 3 penemuan paling menggentarkan. Untuk diketahui, semuanya diproduksi massal. Kalung penangkal virus berbahan eukaliptus, produk unggul Kementerian Pertanian. Kedunguan, barang lama paling awet, para pejabat dan anggota dewan di hadapan salah satunya draft rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual, sajak-sajak yang melulu merintikan rindu dan kesunyian penyairnya, diksi yang miskin, negara, jangan gadai beta punya jiwa, jangan renggut hasrat menertawakan segalanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhirnya kita sampai di penghujung acara diskusi ini dengan dibacakannya puisi oleh Sang Ijul. Jadi kita tutup saja diskusi ini.
Terima kasih kedatangannya teman-teman semua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.